Saya minta rekening kalian lah. 2 juta lagi. Minta nomor rekening saya. Tulang. Ada nomor rekening tulang. Sesuai nggak? Atau jangan-jangan dipotong? Itu perlu diketahui ya. Yang dipotong dari dia. Enggak apa-apa untuk kita ini dulu, selesaikan. Ada proses kedua. Yang jelas ini nggak korporatif mereka. Baru diketahui setelah itu jasa SMA. Ini pelatihan 2017. Baru di 2000. Terekam kamera, San Salvador Wakil Ketua Jokowi Mania ikut dalam sidak perusahaan yang dipimpin Immanuel Ebenhaeser. Padahal Jokowi Mania hanyalah relawan bukan lembaga resmi negara. Kalau dulu banyak ormas dibubarkan oleh Jokowi karena dianggap bikin gaduh dengan razia, kenapa relawan Jokowi justru dibiarkan beraksi? Ini juga lembaga, ya kan? Mereka juga berwenang, ya kan? Untuk misalnya memeriksa, diserahkan aja. Ada lembaga yang lain kan? Buktinya dari abang. Siapa? ICW. Indonesia Corruption Watch itu, Mas, itu lembaga swadaya ini kan kita mau mendorong, hukum. kita kan mau mendorong agar proses hukum ini lebih cepat. Ya kan? Ada lembaga lain yang bisa membantu. Udah pas ini, tapi langkahnya kalau Mas saya Ubed. akan data ke ICW salah besar. Jangan-jangan buktinya abang masih jauh, sumir. Oh, tadi Anda minta bukti saya diserahkan ke ICW, itu logika yang keliru. ICW bukan lembaga negara. ICW adalah NGO. Pertanyaan sederhana, Mbak Audrey. Tadi yang kita Kita sampaikan tanyakan, juga ada lembaga lain. ini konstruksi hukumnya ya. Apakah ini dibayar Kaisang atau dibayarin? Dua itu aja permasalahannya. Yang bisa menjelaskan bukan dia. Itu temannya, Yang bisa tapi menjelaskan Kaisang. Nah, temannya itu harus dilihat relasinya. Apakah kalau Kaisang tidak anak Jokowi, Kaisang bukan adik Gibran, bukan adik ipar Bobi Nasution, dikasih nggak saya wajib pribadi itu? Masih ingat dengan San Salvador? Ya, dia adalah wakil ketua umum relawan Jokowi Mania yang dulu sering tampil di media membela kepentingan keluarga Jokowi. Bersama Sylvester Matutina, San Salvador pernah tampil berdebat dengan aktivis dari ICW dan juga akademisi, Ubaidillah Badrun. Baik Sylvester Matutina, maupun San Salvador keduanya membela seorang Kaisang Pangarep yang diduga menerima gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi dalam perjalanannya ke luar negeri. Lama tidak tampil di media, San Salvador tertangkap kamera saat sang ketua umum Jokowi Mania sekaligus wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenhaeser melakukan sidak ke perusahaan. San Salvador ternyata aktif mendampingi sang ketua. Namun pertanyaan pun muncul. Dalam kapasitas apa seorang San Salvador ikut melakukan razia ke perusahaan? Jika San Salvador ikut dengan membawa nama kelompok relawan Jokowi Mania, siapa yang memberikan hak kepada kelompok relawan untuk razia perusahaan? Terlebih saat ini ketika KPK membongkar fakta bahwa praktek pemerasan kepada perusahaan yang menjerat Immanuel Ebenhaeser saat ini ternyata telah berlangsung lama sejak masa kepemimpinan Jokowi. Lalu, apakah karena status mereka sebagai kelompok relawan hingga kasus pemerasan ini sengaja dibiarkan tumbuh subur? Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya basar-basar yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri. Belum tentu faktanya ada. Silahkan itu dimasukkan. Saya ingin tahu. Nah, saya tidak takut. Karena ini adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kenapa? Padahal basar itu hanya juga dengan uang. Hanya berselang 10 hari sejak Megawati mengungkapkan bahwa buzzer hanya cinta uang, Immanuel Ebenhaeser pun ditangkap. Relawan dan buzzer mungkin dua kata yang terdengar berbeda. Namun dalam prakteknya, baik relawan atau tim sukses maupun buzzer melakukan praktek yang sama. Menciptakan opini positif buat yang didukung, dan sekaligus melakukan kontra terhadap opini negatif yang menyerang orang atau partai yang dia dukung. Kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu. Ya. Kalau aku beda, aku sama Denny ini waktu Pilpres, kita ini influencer yang dibayar. Gitu. Jadi aku rasa, kenapa kita nggak ditawarin komisaris? Kan lu udah dibayar. Masa lu minta komisaris lagi? Gitu. Wajar lah aku pikir. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu. Makanya pada jadi. Kalau gua kan digaji waktu itu, Mas. Gajinya gede lagi. Gede lagi ya. Gede lagi. Oh, gede. Sangat mengerikan. Mereka bekerja untuk memenangkan Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2014 dan 2019 dan lanjut memenangkan Prabowo Gibran di tahun 2024. Tapi bukannya dibayari dari kantong pribadi Jokowi, mereka justru dibayar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita mengenal relawan dan buzzer seperti Ade Armando, Alex Freddy Damanik, Budi Ari, Sylvester Matutina, Immanuel Ebenhaeser, Paiman Raharjo dan lain-lain yang diangkat jadi menteri, wakil menteri dan komisaris di perusahaan milik negara. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai buzzer, bukan utnuk negara, tetapi rakyat harus ikut menanggung gaji mereka melalui pajak yang dipungut setiap tahun. Dan ternyata mereka belum puas.
Bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, para buser ini juga harus menghidupkan organisasi yang mereka pelihara. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan keikutsertaan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, San Salvador dalam berbagai operasi sidak di perusahaan yang berakhir dengan terbongkarnya pungutan liar, apakah organisasi Jokowi Mania ikut memetik keuntungan? Karena jika ini yang terjadi, lalu apa bedanya antara Jokowi Mania dengan berbagai ormas yang akhir-akhir ini meresahkan dengan aksi pungli di berbagai perusahaan? Dan jika Prabowo pernah bertekad menertibkan ormas, maka salahkah jika publik menyerukan sama seperti seruan Ketua Umum Dewan Pembina Pancasila Megawati Soekarno Putri agar pembubaran ormas nakal dimulai dari pembubaran tim relawan? Baik Projo, Jokowi Mania atau Joman maupun Solidaritas Merah Putih atau Solmed pimpinan Sylvester Matutina dan barisan relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, sama sekali tidak berguna buat bangsa. Mereka hanya bermanfaat untuk kepentingan satu keluarga.